Halo pecinta Stikes Health Education, kembali jumpa lagi dengan saya Ezra, di mana untuk hari ini Kamis 19 September 2024 akan saya ketengahkan informasi untuk lulusan sekolah menengah atas tidak perlu ragu menjadi sarjana kesehatan masyarakat. Karena sarjana kesehatan masyarakat selalu diibaratkan sebagai tenaga serba bisa, karena tidak hanya belajar ilmu kesehatan tetapi juga ilmu sosial, ekonomi, dan administrasi. Di samping itu, Dokter Rumah Sakit Selebi Solu, Kota Sorong mengapresiasi kebijakan PJ Wali Kota memperhatikan kebersihan toilet sekolah karena menghargai hak asasi siswa, dan BP3OKP mengawal kebijakan layanan kesehatan memenuhi harapan masyarakat di Papua Barat Daya. Ketua Majelis Kolegium Kesehatan Masyarakat Indonesia, Dr. Ridwan Mokhtar Taha, MSc, dan dosen Kesehatan Masyarakat Universitas Ponorogo, Semarang, Dr. Suyatno SKM MKes, berharap mahasiswa Stikes Papua Sorong bangga menjadi sarjana kesehatan masyarakat karena dipersiapkan untuk mengkaji dan menganalisis serta mengembangkan dan merancang kebijakan bidang kesehatan dan memberdayakan masyarakat secara profesional sesuai ilmu pengetahuan dan teknologi. Di depan mahasiswa program studi kesehatan masyarakat Stikes Papua Sorong, Ketua Majelis Kolegium Kesehatan Masyarakat Indonesia Dr. Ridwan Mokhtar Taha MSc menyebut sarjana kesehatan masyarakat akan semakin dicari pasca dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang mewajibkan pemerintah pusat dan daerah mengembangkan layanan kesehatan masyarakat. Alasannya karena akan menjadi garda terdepan mengedukasi masyarakat di pusat-pusat pelayanan kesehatan masyarakat dan industri serta swasta, karena tidak seperti dokter atau perawat mengobati, tetapi berperan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menanggulangi kemiskinan dan mengembangkan ekonomi. Mengingat indeks pembangunan manusia meletakkan kesehatan sebagai salah satu komponen utama pengukuran, selain pendidikan dan pendapatan. Karenanya, di semester pertama dan kedua, mahasiswa diajarkan dasar-dasar kependudukan dan sosioantropologi kesehatan, anatomi dan fisiologi, serta administrasi dan kebijakan kesehatan, ditambah gizi kesehatan masyarakat. Sementara di semester 3 dan 4, mahasiswa belajar promosi kesehatan dan ekonomi kesehatan, serta sistem informasi kesehatan, epidemiologi, penyakit menular, metode penelitian kuantitatif dan kualitatif, komunikasi kesehatan, dan surveillance kesehatan. Di semester 5 dan 6, mahasiswa belajar epidemiologi dan biostatistik, gizi kesehatan masyarakat, keselamatan dan kesehatan kerja, kesehatan lingkungan, promosi kesehatan, serta administrasi kebijakan kesehatan, sehingga akan banyak dibutuhkan pemerintah dan industri, serta swasta. Sementara dosen kesehatan masyarakat Universitas Ponorogo Semarang, Dr. Suyatno SKM MKes, dalam seminar pengembangan kurikulum prodi kesehatan masyarakat di ruang rapat Stikes Papua Sorong, minta manajemen Stikes menyesuaikan kurikulum sesuai kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi dan yang dibutuhkan masyarakat. Kalau Undip kan sudah lama, ya sudah jauh lebih dulu, lebih maju, pas asesmen sudah lengkap ya. Jadi kalau lihat prospek di soal ini, Stikes Papua ini sangat prospektif sebetulnya. Karena ini ada satu-satunya di provinsi ini dan merupakan peluang sebetulnya yang menjadi yang terbaik ya, dan menjadi pilihan. Mungkin butuh sosialisasi ke masyarakat, kepedulian dan menganggap ini menjadi sebuah choice yang pertama di wilayah ini. Ya. Dan tahu juga memang ini membutuhkan perjuangan. Ya. Artinya untuk bisa menjadi pilihan di banyak daerah provinsi tujuan mendapatkan pendidikan di sini ya butuh
peningkatan kualitas dan juga pemasaran yang lebih baik. Ya. Nah kalau ibaratnya gula, ya kalau semakin manis pasti akan banyak itu ya semut-semut akan datang. Karena kualifikasi mereka yang dokter, ya mereka yang kepala, ya itu harus menjadi salah satu prioritas ya. Selain juga fasilitas pembelajaran. Jadi beberapa fasilitas pembelajaran yang menjadi sangat urgent ya, seperti laboratorium yang mutlak sekarang dibutuhkan ya. Laboratorium sesuai dengan kualifikasi yang diminta oleh orang untuk akreditasi sesuai dengan beberapa yang mesti nilai juga proses pembelajaran yang tadi sudah dilakukan workshop ya, semoga nanti ke depannya akan menjadi lebih baik dalam implementasi kurikulum yang berbasis outcome ya. Karena ini akan menjadikan nanti lulusan menjadi lebih kompeten, lebih baik dan bisa memiliki daya saing, daya jual yang lebih baik di dunia industri atau di pasar kerja Indonesia. Nikmatilah hal-hal kecil dalam hidup, sebab suatu saat nanti kita akan melihat dan menyadari bahwa itu adalah hal-hal besar. Saya, Insinyur Demanto Sidalahi, anggota DPRD Kota Sorong, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Polantas Polri ke-69. Semoga senantiasa mengayomi dan melayani masyarakat, khususnya para pengendara di jalan raya. Polantas Polri kuat, santun melayani. Di Hari Pelanggan Nasional 2024, saya, pemimpin Bank Papua Cabang Aimas, atas nama Ivoni Teddy Parini, mengucapkan terima kasih kepada nasabah yang telah menjadi bagian tumbuhnya Bank Papua hingga sekarang. Kami mengapresiasi dan menghargai dukungan para nasabah dengan berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik dengan fitur digitalisasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Bank Papua membangun tanah Papua. Dokter Rumah Sakit Stella Bisolu, Kota Sorong, Dr. Gigi Rosalin Krimadi, MPH SPPM, mengapresiasi kebijakan pejabat Wali Kota Sorong mendesak Dinas Pendidikan mengoptimalkan kesehatan lingkungan sekolah dengan mengancam Kadis Pendidikan jika toilet sekolah tidak bersih akan dicopot jabatannya, karena tidak hanya mencegah penyebaran penyakit tetapi menghargai hak asasi anak dan akan melahirkan agen perubahan perilaku bersih anak sejak dini. Apresiasi Dokter Rumah Sakit Stella Bisolu Kota Sorong Dr. Gigi Rosalin Krimadi MPH SPPM disampaikan menanggapi ancaman pejabat Wali Kota Sorong Dr. Bernard Rondonuwu SOS MSI yang mengancam Kepala Dinas Pendidikan Kota memperhatikan kesehatan lingkungan sekolah, karena jika dalam evaluasi toilet sekolah tidak bersih akan dicopot dari jabatannya. Di sela-sela mengikuti lokakarya pengembangan kurikulum prodi kesehatan masyarakat Stikes Papua Sorong, dokter spesialis penyakit mulut ini menyatakan kebijakan PJ Wali Kota Sorong bertujuan mewujudkan lingkungan belajar yang sehat sesuai Gerakan Nasional Masyarakat Indonesia Sehat, sehingga patut diapresiasi. Kalau masalah kebijakan itu adalah hak prerogatif dari pimpinan daerah ya, namun saya ingin memandang dari pentingnya. Memang menurut saya kebersihan di lingkungan sekolah itu adalah hal yang memang sangat penting, dan salah satu tempat yang memang menjadi indikator suatu sekolah itu bisa dinyatakan sehat dan bersih adalah tempat ya tadi WC atau toilet. Kenapa? Karena di situ adalah fungsi higienitas dan sanitasi dari sekolah itu akan dilihat. Artinya anak-anak kita yang belajar nanti mereka akan menggunakan fasilitas itu. Bila mana airnya tidak bersih akan berpotensi menyebabkan penyakit pada anak-anak kita. Bila mana kondisi toiletnya tidak dibersihkan maka akan menimbulkan adanya muncul bakteri-bakteri yang nantinya bisa berbahaya buat anak-anak kita. Jadi memang saya sangat sependapat bahwa lingkungan sekolah itu harus benar-benar bersih dan sesedikit mungkin ya terkontaminasi oleh kotoran atau bakteri seperti itu. Setiap orang di dunia ini memiliki suatu hak dasar, yaitu hak sehat ya, hak untuk hidup sehat. Itu adalah hak dasar yang
harus dimiliki oleh setiap orang di dunia ini. Dan anak-anak kita pun kita harus jaga mereka, karena mereka masih berada dalam usia di mana mereka tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Sehingga wajib bagi kita orang tua kemudian untuk melibatkan diri di dalam menjaga hak mereka itu, terutama dalam hak hidup sehat. Sehingga dalam hal ini saya sangat sependapat dengan Pak PJ Wali Kota bila memang memerintahkan untuk setiap sekolah-sekolah wajib memiliki fasilitas MCK yang memang betul-betul bersih dan sehat, karena dari situ sebenarnya merupakan cerminan atau indikator apakah anak-anak kita mendapat jaminan untuk hak hidup sehatnya. Ya tentunya anak-anak kita ini kan ada yang berasal dari memang keluarga yang memang sudah secara fasilitas mereka sudah terjamin ya, terutama mungkin dari rumah fasilitas pencegahan sudah cukup bersih. Namun mungkin ada anak-anak yang memang beranjak dari keluarga yang tidak terlalu memperhatikan. Kami berharap bahwa itu ini menjadi suatu pendidikan bagi anak-anak untuk mereka memulai hidup sehat mereka, terutama dengan kesehatan diri sendiri. Jadi menjaga fasilitas diri sendiri artinya pada waktu ke MCK mereka melakukan kebutuhan di MCK-nya dengan baik, tidak lupa cuci tangan, lalu kemudian barangkali di rumah mereka pun bisa kemudian selain menularkan mungkin ya ke keluarga, karena kadang-kadang orang tuanya kan agak susah pemahaman oleh anak-anak ya, mungkin mereka tetap bisa melaksanakan itu untuk dirinya sendiri, dan ini bisa menjadi kebiasaan yang nanti mungkin di kemudian hari bisa mereka tularkan untuk anak-anak mereka seperti itu. Jadi membangun karakter mereka dari sekolah. Resolusi Sidang Umum PBB 28 Juli 2010 menyebut hak asasi manusia atas air bersih dan sanitasi termasuk di sekolah, sehingga kebijakan PJ Wali Kota Sorong ini patut ditindaklanjuti orang tua di rumah karena sekolah merupakan rumah kedua siswa. Anggota Pokja Sehat Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua BP3OKP Papua Barat Daya, Dr. Gigi Rosalin Krimadi MPH SPPM, menyebut badan yang dibentuk untuk melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan, pembangunan, dan pelaksanaan otonomi khusus Papua akan mengawal kebijakan bidang kesehatan agar bisa menyentuh harapan masyarakat. Alasan anggota Pokja Kesehatan BP3OKP Papua Barat Daya disampaikan menanggapi 3 isu utama cerdas sehat dan produktif yang dicanangkan untuk mempercepat pembangunan di Papua Barat Daya, sebagaimana dijelaskan dalam wawancara berikut ini. Dokter, kalau kita merujuk pada 3 program prioritas cerdas, sehat, dan produktif untuk mempercepat pembangunan Papua, bagaimana menjelaskan tujuan ini sesuai tugas BP3OKP? Ada beberapa misi yang diemban, yaitu yang pertama diantaranya pemerataan pelayanan kesehatan, kemudian peningkatan kapasitas SDM ya dengan dan tentunya untuk peningkatan pelayanan kesehatan primer maupun kesehatan rujukan. Nah, dalam rangka Pokja Sehat ada 3 indikator yang kami target, yaitu yang pertama indikator usia harapan hidup, pengentasan stunting, dan juga indikator untuk eliminasi malaria dan penyakit infeksi lainnya. Sehingga tugas dari Pokja Sehat adalah mensinkronkan, mensinergikan. Jadi BP3OKP ini memiliki 4 tugas. Tugasnya adalah sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi. Tugas kami adalah mensinkronkan seluruh program-program kesehatan yang dilakukan dalam hal ini di Provinsi Papua Barat Daya, sehingga penggunaan anggaran di Papua Barat Daya yang dalam kerangka otonomi khusus ini akan dapat efisien dan efektif. Bagaimana memperankan kampus-kampus khususnya Stikes Papua Sorong untuk ikut berkontribusi dalam percepatan pembangunan Papua? Perguruan tinggi menjadi mitra kerja bagi pelaksanaan atau penyelenggaraan program kesehatan di Papua Barat Daya. Artinya bahwa
kami berharap bahwa perguruan tinggi memiliki porsi yang cukup besar di dalam mengarahkan juga untuk kebijakan di Provinsi Papua Barat Daya ini, terutama di bidang kesehatan. Sehingga dalam hal ini kita karena kita memiliki target peningkatan kualitas SDM. Nah, siapa yang berperan dalam peningkatan kualitas SDM? Tentunya pertama adalah pendidikan formal. Kita punya di sini perguruan-perguruan tinggi, contohnya salah satu adalah STIKES, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Papua, yang memiliki tugas untuk menghasilkan lulusan-lulusan terbaik di bidang baik di bidang usaha kesehatan perorangan maupun usaha kesehatan masyarakat. Nah, di bidang usaha kesehatan masyarakat kita berharap bahwa STIKES bisa menjadi mitra dari pemerintah daerah, baik di dinas kesehatan maupun instansi terkait untuk menghasilkan lulusan dalam bidang kesehatan masyarakat yang nanti akan berperan dalam perencanaan program dan pengambilan kebijakan kesehatan di Papua Barat Daya. Prasyarat yang bisa dipenuhi kampus agar alumninya bisa terserap di berbagai bidang yang dibutuhkan untuk mewujudkan 3 program prioritas tersebut. Jadi sebenarnya tentunya harus ada keselarasan antara kebutuhan, ya. Jadi kita harus lihat juga dalam hal supply dan demand. Jadi berapa kebutuhan kita sebenarnya harus kita petakan dahulu. Kita harus tahu kebutuhan tenaga layanan kesehatan atau SDMK di Papua Barat Daya ini apa. Sesudah itu lalu kemudian kita akan masuk kepada yang akan menghasilkan. Jadi demand-nya disesuaikan dengan supply-nya disesuaikan dengan demand. Kebutuhan masyarakat apa, kita produksi apa, seperti itu, sehingga nanti akan menjadi selaras. Dan artinya begini, tidak terjadi buang-buang sumber daya manusia, artinya nanti membuka peluang pengangguran, ya, karena pengangguran terbuka pun di Papua ini menempati tempat yang cukup tinggi. Jadi oleh karena itu yang terbaik adalah ada keselarasan antara perencanaan dan juga nanti output yang dihasilkan, berapa jumlahnya, seperti itu. Apa target akhir yang ingin dicapai dari badan yang diketuai Wakil Presiden Ma'ruf Amin? Tapi sebenarnya tugas kami adalah di bidang tadi sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi. Jadi kami ada di bidang perencanaan di awal, kami melakukan pengawasan terhadap perencanaan, lalu sesudah itu pada prosesnya kami juga melakukan pengawasan terhadap proses, dan nanti kami melakukan evaluasi. Program-program apa saja yang nanti memang betul-betul sesuai dengan cita-cita dan harapan Otsus, dan atau misalnya program-program apa yang tidak sesuai. Tugas kami adalah nanti menyampaikan kepada stakeholder terkait untuk kemudian ada penyesuaian dalam program kerja, kita sesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, dan juga anggaran, serta harus tepat sasaran dan menghasilkan produk yang memang kita gunakan. Nikmatilah hal-hal kecil dalam hidup, sebab suatu saat nanti kita akan melihat dan menyadari bahwa itu adalah hal-hal besar. Saya, Insinyur Demanto Sidalahi, anggota DPRD Kota Sorong, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Polantas Polri ke-69. Semoga senantiasa mengayomi dan melayani masyarakat, khususnya para pengendara di jalan raya. Polantas Polri kuat, santun melayani. Di Hari Pelanggan Nasional 2024, saya, pemimpin Bank Papua Cabang Aimas, atas nama Ivoni Teddy Parini, mengucapkan terima kasih kepada nasabah yang telah menjadi bagian tumbuhnya Bank Papua hingga sekarang. Kami mengapresiasi dan menghargai dukungan para nasabah dengan berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik dengan fitur digitalisasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Bank Papua membangun tanah Papua. Demikian informasi yang telah saya hadirkan untuk Anda. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa lagi.